melakukan setting alat ini atau kaligrafi ini, yang pertama kita menyalakannya dengan mencolokkan ini ke tegangan listrik. Oke ya, kita colokkan. Nah, pertama ketika kita nyalakan nanti ada suara ta'awud ya sama bismillah. Kemudian setelah itu kita hubungkan antara HP Android kita dengan alat ini. Oke, cara menghubungkannya mari kita laksanakan. Jadi setelah kita menyalakan unitnya, tentunya di sini ada dua modul. Yang pertama adalah modul jadwal sholat digital, kemudian jam dan tanggal itu satu modul ya. Di sini ada imsak, subuh, jadwal sholat ya, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian satu modul lagi adalah modul yang digunakan untuk menjalankan running tag ini. Nah, ini running tagnya ini ya. Jadi ada dua modul nantinya. Karena dua modul, tentunya kita harus menghubungkan ke dua-duanya, modul dua-duanya. Tetapi cara menghubungkannya adalah satu-satu. Oke, nah cara menghubungkannya, kita akan menghubungkannya modulnya di WiFi ya, menggunakan WiFi ini koneksinya. Nah, ini ada dua, yang satu Taqwa RT ini untuk running tag-nya, kemudian yang satu Taqwa WiFi. Oke, WiFi-nya ini biasanya sudah bawaan dari sana. Nah, Taqwa WiFi ini kita hubungkan. Kebetulan saya sudah terhubung ya, atau kita putuskan dulu juga boleh. Nah, oke, kita akan menghubungkan ke ini Taqwa WiFi sudah terhubung ya. Taqwa WiFi ini adalah aplikasi, nah belum terhubung ya. Oke, ke Taqwa RT dulu. Oke, sip. Nah, boleh monggo ke Taqwa WiFi atau Taqwa RT. Nah, kebetulan ini kalau Taqwa RT ini kita hubungkan aja. Nah, oke. Taqwa RT ini digunakan untuk menjalankan running tag ya, jadi menjalankan ini. Nah, ini mengunci. Nah, ini digunakan untuk ini. Nah, aplikasinya bisa di-download dari Play Store. Cuman saya kebetulan ini sudah mendownloadnya. Namanya aplikasinya ini di SLG Powerlet. Oke. Nah, ini gampang sekali ya. Cara mengoperasikannya ini sangat gampang sekali. Ini pencarian panel sudah ketemu panelnya, sinkron jamnya tidak perlu, peralatan ini juga tidak perlu. Kita hanya memerlukan edit program ini saja. Ya. Kalau program 1, 2, 3, 4, nah ini sudah ada program 4 ini kebetulan. Tapi ini bisa jadi misalkan tidak punya program ya, mohon maaf, misalkan belum ada program yang pertama, maka kita tambahkan. Nah, nanti akan ada tulisan seperti ini jika kita mau menambahkan program. Nah, program ini ada beberapa pengaturan, misalkan seperti ini. Jadi pengaturannya adalah ini di gambar itu kelihatan previewnya itu terlalu besar ya, di ukuran fontnya terlalu besar sehingga tertutup. Nah, coba kita ganti ukuran 14 misalkan. Nah, itu masih terlalu besar. Kemudian nah, ini ukuran fontnya misalkan 10 ya, 10 aja. Oke, nah itu kan sama itu. Atau ini boleh ditulis bebas, mau diisi tulisan apa saja boleh ya, monggo silakan ditulis apa saja bebas. Nah, kemudian aksi. Nah, ini ada aksi, ini untuk mengatur aksi atau buat acak, langsung, tahan, jalan terus. Nah, ini bisa dicoba-coba saja. Ini bisa dipraktekkan, nanti bisa dicoba mau pilih yang mana. Ini aksinya sangat banyak sekali. Jatuh, tampilan mabuk dan sebagainya, ini banyak. Warnanya kebetulan ini warnanya bisa merah, hijau, kuning, tapi
modul ini khusus untuk merah ya, jadi tidak perlu diubah warnanya. Kemudian fontnya, nah ini bisa ada beberapa font, bisa Cina, tulisan Cina dan lain sebagainya. Monggo silakan juga boleh. Kemudian latarnya hitam ya, latarnya ini dengan warnanya hitam, ukurannya 10, langkahnya 1 ya. Kemudian ini pengaturannya di tengah-tengah ya, nanti bisa dicoba-coba sendiri. Kemudian horizontal kiri, tengah, kanan, nah ini juga pengaturan, derajat putar pengaturan. Kalau sudah ditambahkan ya, sudah berhasil. Kemudian ini udah nyimpan ya, tadi itu aja juga tinggal kirim gitu aja. Nah setelah kirim nanti akan tampil di layar seperti yang telah dibuat setelah program-program ini. Kebetulan ini tidak saya praktekkan, aplikasikan langsung ya, karena ini sudah tersetting bagus, ada tulisannya Arab, dan kebetulan ini tidak saya pakai itu, sehingga ini bisa dicoba seperti itu cara. Oke ya, itu proses pengaturan untuk running tag-nya ya. Running tag itu yang ini ya, misalnya ini. Nah ini sudah ada tulisannya bagus nih, jadi mohon maaf tidak saya praktekkan langsung karena ini sudah disetting ya, sudah sangat bagus tulisannya, jadi saya nanti harus merubah beberapa pengaturan lagi, jadi tidak perlu ya. Oke, itu untuk men-setting running tag-nya. Nah sekarang kita akan men-setting jadwal sholat digitalnya ya, jadwal sholat digitalnya. Oke, jadi tadi kita koneksinya menggunakan Takwa RT kebetulan. Nah sekarang Takwa Wifi ini sudah terbuka. Nah kalau tadi menggunakan aplikasinya itu menggunakan XLG Powerlet untuk running tag-nya. Kalau ini menggunakan Takwa. Oke, Takwa kita lihat. Nah, Takwa. Oke ya. Kalau di aplikasi ini kita lihat 16.10 tanggalnya 21 bulan 7 tahun 2020. Oke, kita lihat, coba kita lihat. Ini ya. Nah, sama kan? 16.10 hari Selasa ya. Nah, ini harinya. Kemudian tanggalnya nanti akan muncul sendiri ya. Nah, 21.07.2020. Berarti sudah sama. Ya, ke Takwa lagi. Nah, di sini sebenarnya sudah ada buku panduannya atau panduan cara mengerjakannya. Kita lihat di sini. Nah, ini ada panduannya. Pengoperasian jadwal waktu menggunakan komputer melalui browser. Kalau ini menggunakan browser ya, akan Mozilla atau apa. Kemudian menggunakan smartphone tetapi menggunakan web browser, ini juga bisa. Kemudian menggunakan aplikasi Takwa. Nah, ini juga ada. Ini kita akan mempraktekkan. Nah, kan sama dengan yang gambar saya yang ada di aplikasi Takwa. Kemudian fungsi-fungsi ini ada di sini semuanya. Fungsi menu pada halaman web. Nah, ini ada. Kita nanti akan membuka yang tampilan ini ya. Membuka tampilan ini. Kemudian cara mengaturnya. Nah, ini ada di sini semua. Oke ya, sebenarnya di panduan itu sudah lengkap. Nah, oke. Nah, yang lainnya tidak perlu kita ubah ya. Kalau WiFi ini bisa digunakan untuk nah kita lihat ya, tidak usah aja. Kemudian kalau pengaturan ini kita juga tidak perlu perangkat ya, kita bayar time namanya. Nah, ini kemudian jadwal sholat. Nah, kita lihat jadwal sholat. Nah, ini kan. Nah, oke. Nah, jadwal sholat ini kita bisa melihatnya di sini bahwa waktunya adalah 16.12 ya. Kita lihat di ini ya kan, 16.12 ya kan, sudah sama lagi ya kan, 16.12. Kemudian kita sesuaikan waktunya. Nah, kita lihat dulu waktunya.
Oke. Imsaknya 4.20, subuhnya 4.30, syuruknya 5.47, duhanya 6.15, duhurnya 11.47, asarnya 15.07, maghribnya 17.39, isyaknya 18.52. Oke, kita lihat di alatnya, nah kan sama ya. Imsak 4.20, subuhnya 4.30, duhurnya 11.47, asar 15.07, maghrib 17.39, dan isyaknya 18.52. Ini sudah sesuai. Nah, jadi kalau sudah tinggal balik aplikasi ya. Nanti ini kalau sudah sama, tinggal disamakan saja, klik samakan ini, tombol samakan yang ada di pojok ini. Nanti akan mengirim ke sana. Nah, kemudian kalau misalkan dapat pesanan orang di luar Jawa, misalkan di Sumatera atau misalkan ya di luar Jawa gitu ya, di Kalimantan atau yang lain, berarti atau di luar kota, itu kita harus mengetahui lintangnya berapa sama bujurnya itu berapa. Jadi misalkan kemudian waktu Indonesianya apa, WITA atau WIB atau WIT, nah itu kan itu tinggal disesuaikan. Jadi kalau lintangnya sudah tahu, waktunya juga sudah tahu, koordinatnya ketemu, jadi nanti tinggal diklik koordinat lalu disamakan. Ya, nanti akan mengirim data yang sama seperti yang ada di situ. Jadi harus paham ini dulu, lintang sama bujur. Kemudian ya yang paling atasnya sudah tahu kita iqomahnya berapa menit, ini subuh set iqomah. Kalau mau di setnya ini di sini bisa dilihat. Zuhur, asar, ini di iqomahnya di setnya berapa menit ya, misalkan subuhnya berapa menit kemudian iqomah. Nanti akan ada iqomahnya atau ada tulisan iqomah gitu, misalnya dibuat itu seperti itu bisa. Kemudian azannya dibuat on atau off, kalau mau dibuat azan ketika waktu azan mau azan juga bisa. Juga saya dibuat on, mau dibuat off juga bisa. Kemudian alarm sebelum masuk waktu sholat. Jadi misalkan ini harinya ya, Ahad sampai dengan Sabtu, tentunya bisa disetting alarmnya hari Ahad itu sebelum imsyak atau imsak itu memutar ayat suci Al-Quran atau memutar surat Al-Quran surat berapa. Nah ini nanti di sini nanti saya akan tunjukkan jumlah atau surat-suratnya, itu saya tunjukkan. Kalau subuh nanti berapa memutar ayat apa dengan gitu ya. Ini nomor MP3-nya ya. Jadi menit keberapa ya sebelum imsak, ini kan imsak minus itu ya, sebelum atau sebelum subuh menit keberapa muternya, yang diputar ayat berapa, hari apa, ini disetting satu-satu. Kalau mau disetting seperti itu bisa. Jadi nanti sudah otomatis. Kemudian ini ya bisa diputar setiap harinya. Kalau mau dibuat ya tidak apa-apa aja. Kemudian ini alarm setiap waktu, maksudnya setiap waktu itu seperti alarm pada handphone atau pada yang lain ya, atau alarm pada jam biasa. Jadi mau jam berapa ada alarmnya, itu disetting dari sini. Ya, kemudian alarm ini buat apa? Mau misalkan muter musik atau muter waktu sholat atau MP3 tentang ayat suci Al-Quran ya bisa saja di sini. Ya. Oke, ini bisa di sini. Nah ini bisa diputar. Pengen misalkan sebelum waktu maghrib 20 menit sebelumnya saya setting misalnya itu ya. Nah ini volumenya muternya kapan. Kalau ini sirine ya, ini saya belum pernah mencoba. Kalau yang itu bisa dicoba sendiri. Kemudian ini bisa dilihat ayat keberapa, itu dapatnya dari mana. Play ini bisa untuk mencoba ya, untuk mencoba praktek. Ini ngecek ini bener surat apa gitu misalnya gitu ya. Oke, kita lihat di cara melihatnya di sini. Bantuan paling bawah silahkan dicari. Nah ini daftarnya ya kan, Yunus, Nahl, Maryam ya. Misalkan yang paling mudah kita pahami misalkan Yasin berarti 046.
Oke, kita kembali ke aplikasi. Setelah sholat ya tadi, kemudian misalkan kita coba ngopi 046 kemudian kita coba play. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita dengarkan. Nah kan, Yasin kan. Nah, ini bacaan Yasin. Jadi sesuai dengan tadi. Ya. Ini volumenya bisa dikencengkan, bisa diturunkan gitu ya. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi ada datanya. Nah, kalau 00 dia mati sendiri ya. Kita play mati. Karena 00 itu tidak ada datanya. Jadi seperti itu cara settingnya. Yang penting perlu kita pahami itu tidak usah sulit-sulit. Kita tahu koordinatnya. Kalau misalkan HP-nya akan otomatis di kota ini. Kalau menggunakan HP kita, setting lokasi kita di HP kita saat ini ya, saat settingnya itu di mana, nanti otomatis dia akan mengikuti jadwalnya ini. Tinggal diklik samakan saja kalau sudah diumpuk. Nanti akan sama dengan sendirinya. Jadwalnya sudah sama dengan sendirinya. Jadi tidak repot-repot lagi. Nah, tapi kalau mau luar kota tadi, berarti setting lokasinya ini disesuaikan, gitu ya. Lonceng bintangnya berapa, bujurnya berapa, kemudian disesuaikan. Ini kemudian waktu ada di Kudus min 650 sama 11050 ya. RS-nya seperti itu bedanya. Jadi gampang ya, sederhana sekali proses untuk menghubungkan atau mengkoneksikan, men-setting peralatan digital, sehingga saya berharap teman-teman yang berada di atau yang mengerjakan, khususnya anggota dari kelompok pengrajin figura, bisa membuat alat ini. Kemudian karena tidak sulit ya untuk men-settingnya. Lalu komponen-komponennya sebenarnya banyak kita temui di marketplace, itu banyak. Tinggal nanti kita bisa melihat atau bisa mencari sana jam digital, kemudian atau running tag-nya ini, kemudian tinggal dirangkai. Nah, proses perangkaian kemarin kita sudah latihan, kita sudah bimtek kemarin cara merangkainya, termasuk men-setting alatnya. Ini termasuk untuk dokumentasi lanjut ya. Mungkin itu dulu cara men-setting alat ini ya, alat kaligrafi digital ini dengan Android. Nah, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya, bisa menghubungi saya langsung atau bisa klik di kolom komentar. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.